Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun pemimpin dan aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, pertanyaan pembicaraan kita pada hari ini yaitu apakah leadership memiliki dasar pengertian Kristiani? Apakah leadership memiliki dasar pengertian Kristiani? Kita seringkali pakai kata leadership atau leaders, mungkin di dalam pelatihan atau di dalam istilah kita di gereja, pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi apakah sebetulnya pengertian itu adalah pengertian Kristiani yang tepat, ataukah mungkin kita salah pakai selama ini? Bersama dengan saya ada seorang sahabat yang baru juga saya kenal, Bapak Sigit B. Darmawan dari Jakarta. Kita akan berkenalan dulu dengan Pak Sigit. Pak Sigit, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Pak? Ya, apa kabar Pak Kian? Terima kasih. Salam Ya. kenal. Salam kenal Pak, puji Tuhan, baik-baik. Pak Sigit, Bapak tentunya punya banyak sekali peranan ini, baik di gereja maupun juga di dalam pekerjaan Bapak. Bapak bisa tolong rangkum mungkin dalam 1-2 kalimat apa yang Bapak sekarang kerjakan di dalam fase kehidupan Bapak pada saat ini? Silakan Pak Sigit. Ya, baik. Terima kasih Pak Kian untuk kesempatan untuk bisa hadir di podcast. Baik, nama saya Sigit Budi Darmawan. Jadi saya sekarang menjadi seorang pengajar di beberapa korporasi maupun di beberapa universitas, dan juga menjadi seorang konsultan di dalam bisnis ya, terutama yang berkaitan dengan background saya. Kebetulan 24 tahun saya bekerja di korporasi, perusahaan multinasional, dan 6-7 tahun terakhir saya banyak terlibat di dalam dunia edukasi dan juga pelatihan dan juga konsultansi ya. Tentu berkaitan dengan background saya, operation, supply chain, strategic management, kemudian innovation dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak Kian. Baik, Pak Sigit. Pak Sigit tentunya kenapa switch ini ke konsultan sekarang ini atau sesuatu yang lebih bersifat bebas, pasti ada pengalaman-pengalaman tertentu nih kenapa mau switch seperti ini. Bisa tolong bagi Pak kepada kami Pak, kenapa switch dari korporat ke ruang lingkup kerja yang seperti ini? Ya, terima kasih Pak Kian. Jadi sebenarnya pada akhirnya saya pikir sudah cukup ya di 24 tahun di korporasi, dan mungkin dengan pengalaman di korporasi, saya mengatakan pengalaman itu juga berguna buat kehidupan saya. Mungkin ada banyak hal yang saya bisa kerjakan sebenarnya untuk bisa memberikan inspirasi atau berkat buat banyak orang ya, terutama buat mereka teman-teman yang bergerak sebagai kaum profesional, baik di organisasi, di perusahaan, dan mungkin juga di pelayanan dan sebagainya. Ya, jadi itu mengapa kemudian saya lebih banyak menekuni sekarang 6-7 tahun terakhir di dalam hal yang berkaitan dengan pelatihan, konsultansi, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak Ian. Baik, dan kelihatannya ini pekerjaan yang ideal nih pada saat ini buat Pak Sigit ya. Ya, puji Tuhan. Ya, baik Pak Sigit. Pak Sigit, kita akan bicara mengenai leadership nih. Seringkali kita pakai kata leadership, Pak. Tapi ya banyak orang bertanya-tanya begitu ya sebetulnya ya. Apakah leadership itu adalah kata yang tepat? Nah, mungkin juga Pak Sigit punya sebuah alternatif yang bisa disodorkan kepada kami. Silakan Pak Sigit, menurut Bapak bagaimana gitu? Apakah leadership itu adalah sebuah kata yang tepat untuk dipakai di dalam ruang lingkup Kristiani, boleh kita katakan. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita bicara leadership, sebenarnya itu juga satu hal yang sangat biasa dipakai ya di dalam bukan hanya di dalam organisasi profit, non-profit, tetapi juga di dalam pelayanan ya. Maka kita mengenal ada kepemimpinan Kristen dan sebagainya. Seminar-seminar juga banyak dilakukan di dalam konteks kepemimpinan gereja dan sebagainya. Nah, cuma kalau kita bicara dalam konteks kepemimpinan sebenarnya
sebenarnya ada satu model lain ya. Kalau kita bicara dalam organisasi ya, biasanya kita berpikir, kepemimpinan itu memegang satu peran yang sangat penting dan kritikal di dalam mewujudkan tujuan dan misi organisasi dan sebagainya. Ya, tetapi sebenarnya ada satu bagian yang sangat penting dan itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan sebenarnya dari kepemimpinan. Nah, saya kemarin sampaikan ke Pak Kian istilah yang disebut sebagai followership. Jadi kalau bicara kepemimpinan, ini kepengikutan. Jadi bicara tentang mengikut, ya mengikut. Jadi followership. Jadi itu sebenarnya seperti mata uang, ya koin mata uang, ya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena kalau kita bicara kepemimpinan itu tidak akan bisa berhasil tanpa followership, tanpa ada kepengikutan yang baik. Ya, sehingga itu menunjukkan satu interaksi yang kait-mengkait sebenarnya dalam konteks organisasi, pelayanan, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak, kalau kita bicara tentang konteksnya. Ya. Jadi leadership dan followership itu menjadi bagian yang terintegrasi sebenarnya, satu dengan yang lain. Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan leadership ya Pak ya. Ya, tidak ada yang salah. Ya. Tapi juga kalau misalnya tidak diimbangi dengan adanya followership atau konsep pengertian followership yang baik dan juga penerapannya tentunya itu yang tidak baik tentunya. Dan itu berlaku menurut Pak Sigit di dalam konteks apapun, betul? Ya, dalam konteks apapun. Ya, di dalam konteks organisasi, baik organisasi pelayanan, ya kalau kita bicara gereja, selalu ada bicara tentang prinsip leadership. Maka kita mengenal yang namanya servant leadership. Jadi kepemimpinan yang melayani. Tetapi ada prinsip juga followership. Bagaimana kita mengikut, ya, mengikut Tuhan, mengikut pemimpin rohani kita dan sebagainya. Ya, di dalam konsep yang sama sebenarnya itu di dalam organisasi profit, korporasi dan sebagainya sama sebenarnya. Jadi ada kepemimpinan, ada kepengikutan yang dilakukan. Dan dua-duanya saling berinteraksi untuk apa? Supaya ada satu proses untuk mencapai tujuan itu bisa dilakukan efektif. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik Pak. Nah memang kita sering dengar mengenai leadership, juga banyak seminar tentunya di gereja kita mengenai leadership dan lain sebagainya. Tapi ini yang menarik buat saya adalah followership nih. Saya kepengen dengar lebih banyak dari Pak Sigit dan juga bagaimana keduanya itu bisa berjalan bersama-sama begitu Pak. Tapi silakan Pak Sigit untuk menjelaskan keduanya, tetapi mungkin yang lebih singkat dahulu mengenai leadership dan kemudian lebih panjang lebar mengenai followership-nya ini Pak. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Sekali lagi kalau kita bicara kepemimpinan sebenarnya, jadi sebenarnya kepemimpinan itu selalu dimulai dari followership. Jadi kalau kita nanti mengkaitkan antara leadership dan followership, ya tidak ada pemimpin yang berhasil tanpa followership. Tidak ada pemimpin yang jadi atau pemimpin yang baik tanpa ada followership yang baik. Jadi ini kalau kita bicara relasi keduanya, ya. Sehingga seorang pemimpin pasti dimulai dari menjadi seorang pengikut yang baik. Jadi kenapa itu penting bagi orang-orang Kristen atau kita sebagai mungkin anggota di satu organisasi atau pelayanan dan sebagainya, belajar tentang apa arti followership itu. Ya. Nah sebenarnya kalau bicara tentang followership itu kalau konsepnya sebenarnya disebut sebagai seni mengikuti ya. Kenapa disebut seni? Karena biasanya kita bicara bukan hanya sekedar kita sadar dan mampu untuk mendukung pemimpin yang pemimpin kita secara efektif, tetapi juga bagaimana kita punya keterampilan. Ya, jadi sebenarnya followership itu juga bicara tentang bagaimana kita terampil menjadi seorang pendukung pemimpin rohani kita, pemimpin organisasi kita secara efektif ya. Sehingga nanti di situ ada banyak aspek ya, ada hal yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal, ada bagaimana kita punya kemandirian inisiatif, kemudian bagaimana kita punya kemampuan untuk menyeimbangkan antara bagaimana kita mendukung dan bagaimana kita mengkritik misalkan dan sebagainya. Karena kita tidak bicara satu followership yang hanya sebatas kepatuhan yang mutlak, tetapi bagaimana secara proaktif ya. Ada banyak buku yang membahas hal ini sebenarnya. Tidak terlalu banyak, tetapi ada buku-buku kunci yang
sebenarnya membantu kita untuk menjadi terampil bagaimana menjadi seorang followership yang baik. Hmm. Ya termasuk dalam firman Tuhan sendiri banyak bicara tentang prinsip-prinsip followership sebenarnya yang baik. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak Gian. Jadi sebenarnya sekali lagi menjadi pendukung yang baik itu akan membawa kita menjadi nantinya menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi kita perlu belajar tentang prinsip-prinsip semacam itu. Dan memang ini sangat praktis sekali karena Betul sekali. sepertinya di gereja pun juga kita melihat ya, kalau misalnya ada seorang pemimpin, seorang pendeta senior, tetapi juga ada pendeta yang masih junior, ada juga majelis, ada juga diaken dan lain sebagainya. Dan seringkali ini menjadi sebuah konflik of interest gitu ya, karena dipikir bahwa saya seorang pemimpin, ini juga pemimpin juga, dan terjadi clash dan terjadi konflik di dalam sebuah organisasi. Jadi memang ini dibutuhkan seni tadi seperti yang Pak Sigit katakan ya. Menarik ini Pak. Bisa tolong diperlebar Pak, diperluas begitu mengenai seni ini, maksud Bapak seperti apa ini? Keterampilan ini. Ya, jadi mengapa saya katakan itu satu seni, karena sebenarnya bukan hanya bicara, sekali lagi bukan hanya bahwa kita sadar kalau kita berada di dalam satu organisasi atau baik itu di pelayanan maupun di organisasi korporasi misalkan, bahwa kita punya kesadaran bahwa kalau kita ingin atau hadir dalam satu entity, satu organisasi atau dalam pelayanan, maka tugas kita adalah bukan hanya sekedar mendukung, tetapi bagaimana memastikan supaya tujuan dari organisasi atau pelayanan itu bisa dilakukan secara efektif. Dan karena itu butuh bukan hanya sekedar saya mau, saya mengerti, tetapi juga saya terampil melakukannya. Karena kalau dia paham, dia sadar bahwa dia harus mendukung pemimpinnya, tetapi dia tidak punya keterampilan yang dibutuhkan untuk bagaimana mendukung secara efektif, maka dia tidak akan bisa berkontribusi secara baik dan optimal gitu ya. Termasuk dalam pelayanan. Ya, dia harus paham bagaimana saya harus berkontribusi di dalam konteks pelayanan, di dalam gereja misalkan. Nah, itu perlu satu keterampilan yang dibutuhkan. Karena itu sebenarnya kalau di luar sana orang bicara tentang pelatihan kepemimpinan, maka sebenarnya hal yang paling penting dan juga mendasar adalah perlunya pelatihan followership di dalam konteks pelayanan, dalam konteks organisasi, dalam konteks korporasi dan sebagainya. Nah, ini yang kurang. Mengapa kurang? Karena orang cenderung melihat leadership, kepemimpinan, satu posisi yang wow gitu ya. Jadi seolah-olah yang namanya follower, pengikut itu sesuatu yang tidak punya kalau kita bicara tentang leveling itu tidak dalam posisi yang setara begitu. Padahal sebenarnya itu ada kesetaraan di dalam konteks kalau kita bicara tentang pelayanan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu yang perlu ya, sehingga orang cenderung melihat kepada sosok pemimpin. Padahal sebenarnya pengikut itu satu hal yang sangat penting dan itu sangat berkontribusi terhadap kesuksesan seorang pemimpin begitu ya. Jadi kenapa kemudian istilah servant leadership, jadi kepemimpinan yang lain itu harus mendengar pengikut ya, karena itu bagian dari cara untuk dia punya kemampuan untuk memahami pengikutnya seperti apa dan bagaimana dia bisa membantu supaya pengikutnya juga bisa berkontribusi secara optimal di dalam konteks pelayanan atau organisasi yang dia pimpin begitu ya. Baik. Wah, ini menarik nih Pak, karena terus terang kalau misalnya saya coba sudah berpikir ya, di dalam konteks pelayanan ini bukan hanya aplikatif bagi kaum eksekutif boleh dikatakan, atau mereka yang ada di dalam struktur pemerintahan gereja, misalnya seperti hamba Tuhan atau mungkin majelis dan lain sebagainya, tetapi juga ini menyangkut jemaat. Bagaimana jemaat itu menjadi seorang followers atau memiliki sense of followership yang baik ya di dalam kehidupan bergereja. Karena tugas dari follower itu kan sebenarnya bagaimana mendukung supaya visi dan misi pemimpin pelayanan atau gereja itu bisa diwujudkan. Jadi apapun visinya sangat bagus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana followership itu bisa mendukung. Mereka yang menjalankan idenya, strateginya, rencana pemimpinnya dan sebagainya. Jadi karena itu perlu satu keterampilan juga buat pemimpin maupun pengikut sebenarnya untuk
bisa bersama-sama mewujudkan misi dan visi dari pelayanan tersebut. Gitu ya. Jadi Iya, tidak bisa iya, diabaikan sebenarnya. iya. Dan seringkali ini banyak faktor ya Pak ya tentunya ya yang akan mempengaruhi hal ini, bukan Betul, hanya sekedar pengalaman seni, ya betul, tetapi betul, juga mungkin kultur, budaya, dan lain sebagainya. betul, Itu betul. akan berpengaruh sekali ya. Misalnya Ya, seperti kayak kita mau kritik misalnya pemimpin kita di dalam konteks ketimuran kita, orang Indonesia, tentunya ini nggak semudah seperti orang barat begitu loh untuk ya mengkritik betul, pemimpinnya. betul, betul, Pak. Jadi memang Iya, ada perbedaan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks penerapan itu dalam konteks budaya Barat dan budaya Asia pasti berbeda, Pak. Karena iya, kalau kita iya, bicara budaya Asia kan budaya iya, kolektivitas ya, budaya iya. kebersamaan dan sebagainya, senioritas dan sebagainya itu menjadi salah Iya, satu yang mempengaruhi cara kita menerjemahkan prinsip followership itu dalam konteks ini ya, dalam konteks mmm, kita berelasi dengan atasan, dengan pimpinan kita dan sebagainya. mmm, Artinya kalau pemimpinnya ya ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak meleset dari visi misi yang sudah ditetapkan, maka mmm, tugas followership itu yang harus mengingatkan, memberikan mmm, kritik, mmm, ya mmm, memberikan kritik. Itu yang disebut sebagai followership, proaktif followership. iya, 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 Ya, jadi dia secara proaktif dia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak benar, menyimpang dan sebagainya, dan dia iya, melakukan kritik, ya, tantangan iya, kepada pemimpin. Tetapi tentu dalam konteks pelayanan kita dilakukan dengan hormat, dengan iya, baik, dengan iya, satu apa namanya keinginan untuk bahwa ini untuk demi mmm, tercapainya visi misi pelayanan gereja dan sebagainya. Jadi mmm, tidak sembarang langsung apa namanya mmm, melakukan dengan tidak hormat dan sebagainya. Tetap ada prinsip-prinsip melakukannya dengan cara yang baik. Nah, iya, itu butuh keterampilan dalam mmm, konteks itu. Ya. mmm, mmm, Konflik terjadi keterampilan karena memang cara penyampaiannya tidak proper, tidak tepat dan betul. sebagainya. Ya itu yang terjadi seperti itu, Pak. Pak Kian. Dan seringkali, buat orang-orang timur cara itu jauh lebih penting daripada Betul konten sekali. sebetulnya. Betul sekali, betul sekali. Ya, jadi karena itu Iya, perlu dilakukan. Sebenarnya iya, juga banyak hal bagaimana cara mengkomunikasikan masukan, kritik, iya, iya, feedback, umpan balik iya, yang kita berikan kepada pemimpin-pemimpin kita itu menjadi salah satu hal yang penting ya. Karena iya, pada iya, akhirnya kita bertanggung jawab ya untuk iya, mendukung. Apalagi kalau kita tahu kita terikat dengan visi misi dan kita melihat visi misinya sangat iya, menjadi pergumulan kita juga menjadi bagian dari visi mmm, misi kita maka mau mmm, tidak mau bagaimana kita memastikan visi misi itu bisa mmm, berhasil dengan baik dan ketika mmm, kepemimpinan tidak bisa memberikan satu arah yang baik, nah mmm, pada saat itu sebenarnya followership yang aktif yang proaktif dia bisa berinisiatif sebenarnya mmm, untuk mmm, bisa menjadi apa namanya inspirasi juga buat tim yang lain untuk bisa iya, mewujudkan ya iya, iya, program, aktivitas dan sebagainya seperti itu. mmm, Itu mmm, saya juga banyak alami dulu dalam korporasi kan. Manajernya iya, nggak pernah jelas apa yang dia ingin sampaikan, tetapi kemudian kita berpikir, kita sebagai followership di dalam mmm, korporasi juga berpikir bagaimana kita bisa melakukan inisiatif-inisiatif baru, inovasi-inovasi baru tanpa perlu menunggu atasan. mmm, Karena kita mmm, sadar kita punya satu visi misi yang clear, yang jelas ya. iya, Nah iya, itu perannya harus sampai ke situ. Ya, iya, iya. Nah, kurang lebih seperti itu. tentunya, kita, penasaran nih Pak, kalau saya penasaran bagaimana nih kita implikasinya ini Pak, khususnya di dalam konteks, pelayanan atau konteks organisasi Kristen, menerapkan sebuah konsep followership atau pengertian followership yang baik. Ya, Mungkin ini kita, tidak bicara terlalu, step yang advance gitu ya, tetapi ya, mungkin ya. semacam basic step gitu Pak, khususnya bagi teman-teman nih, para hamba-hamba Tuhan mungkin, atau para pemimpin Kristen yang baru pernah mendengar konsep ini mengenai followership-nya. Ada tips dari Pak Sigit, Pak? Iya, jadi prinsipnya begini, Pak Kian. Jadi, Hmm, kalau kita bicara followership sekali lagi implikasinya tentu ada di dalam konteks gereja dan, pelayanan ya. Jadi, iya, bagaimana kita menjadi bagian di dalam tubuh Kristus kalau di dalam konteks pelayanan saling saling melayani, mendukung dan sebagainya. Sehingga
kalau kita bicara followership, intinya adalah bagaimana followership yang sehat itu akan sebenarnya menciptakan kesatuan di dalam gereja. Ya, Hmm. karena apa? Karena jemaat, ya, pelayan mereka saling mendukung sehingga gereja dapat berfungsi secara utuh, ya. Dan itu Hmm. menghindari perpecahan dan konflik sebenarnya. Hmm. Hmm. Karena Hmm. apa? Masing-masing dari followership dia paham, dia sadar apa yang harus menjadi tugas dan panggilannya sebagai seorang pengikut yang baik dan sebagainya. Dan dia bisa menyampaikan dengan tepat kepada pemimpin rohaninya dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua adalah bisa jadi implikasinya adalah kalau followership yang baik itu bisa dilakukan, itu bisa mendukung sekali lagi visi misi pelayanan gereja. Ya. Jadi visi itu bisa diwujudkan, pelayan itu bisa mengajak para jemaat untuk bisa terlibat di dalam pelayanan apapun yang mereka sudah lakukan, sosial, penginjilan dan sebagainya, dan dukungan dari jemaat itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga followership yang baik, yang proaktif itu akan bisa mendorong kolaborasi sebenarnya di dalam pelayanan. Jadi tidak hanya pasif, tapi selalu jemaat itu memberikan secara aktif, ya, memberikan ide, tenaga, sumber daya untuk bisa apa? Memperkaya pelayanan. Yes. Karena setiap anggota tubuh penting, ya, itu kan dalam prinsip di dalam firman Tuhan. Jadi followership yang baik sekali lagi menciptakan satu proses di dalam pelayanan yang kolaboratif, saling mendukung. Dan tentu implikasinya yang lain adalah followership yang baik itu akan menguatkan pemimpin rohaninya. Ya, Bapak, ya, kita menghadapi pasti pemimpin rohani juga punya pergumulan yang nggak mudah. Kadang ada tekanan, ada tantangan dan sebagainya. Tapi dia akan kekurangan dikuatkan tentunya, ya, Pak, ya. Betul. Ketika followernya itu memberikan kekuatan, mereka berkontribusi proaktif, mendukung dan sebagainya, itu akan menguatkan pemimpin rohaninya. Jadi saya melihat kepemimpinan itu juga dikuatkan oleh followership pengikutnya, dan sebaliknya pengikutnya juga mendapatkan satu arahan yang jelas dari pemimpin rohani. Ya. Dan tentu yang terakhir barangkali berkaitan dengan bagaimana itu bisa mendorong pertumbuhan rohani kita sendiri sebenarnya, sebagai jemaat maupun pelayanannya. Karena apa? Kita mengikuti kepemimpinan dari pemimpin rohani kita bisa mengenal lebih baik dan sebagainya. Jadi itu proses yang interaktif dan implikasinya tentu selain buat pelayanan secara keseluruhan, buat gereja, buat pemimpin rohani, juga kepada kita sebagai seorang followership. Ya. Wow, ini sebuah seni sekali lagi, ya, Pak, ya. Betul. Jadi bukan hanya harus mengerti pertama-tama, tetapi juga tahu bagaimana mengerjakannya, dan bagaimana kita bisa menjadi seorang pengikut yang baik, dan terutama mungkin pengikut yang Kristiani gitu, Pak. Dalam arti kita bukan hanya mengikut untuk misalnya mencari muka atau untuk mengharapkan sebuah jabatan atau mungkin mengharapkan sebuah reward, tetapi memang kita mengikuti sungguh-sungguh karena kita mempunyai contoh, yaitu Yesus yang mengikuti maksud dan contohnya yang kehendak sempurna Bapaknya, tentang antara leadership dan followership yang menyatu di dalam diri Kristus sebenarnya. Dia seorang pemimpin, tapi pertama kali dia menjadi seorang followership yang sempurna buat Bapa di surga sebenarnya. Dia taat kepada Bapaknya dan seterusnya. Ya, jadi itu menjadi contoh yang luar biasa sebenarnya buat kita. Di sisi lain ketika dia menjadi seorang pemimpin yang melayani murid-muridnya dan sebagainya. Jadi dualisme di dalam konteks leadership dan followership itu menyatu secara sempurna sebenarnya di dalam pribadi Kristus sebenarnya. Itu yang saya belajar melihat. Iya. Tadi Pak Sigit tentunya sudah memberikan kepada kita beberapa idealisme begitu ya, maksudnya inilah seharusnya memang ya followership itu di dalam konteks yang sehat dan lain sebagainya. Pak Sigit bisa mencermati mungkin atau melihat hal-hal tertentu yang mungkin akan menjadi tantangan ketika konsep followership ini diterapkan di dalam konteks Kristen? Iya, tantangannya tentu ada dari kedua belah pihak sebenarnya. Satu dari leadership, ya, dari kepemimpinnya sendiri. Apakah pemimpinnya itu dia cukup terbuka sebenarnya dengan partisipasi yang baik dari followernya, dari pengikutnya. Ya, jadi dia harus rendah hati, dia harus terbuka. Karena apa? Di dalam konteks relasi leadership dan followership, maka sebenarnya followership yang baik akan berkontribusi secara aktif. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati dari pemimpin untuk bisa menerima dengan baik.
supaya terjadi kolaboratif tadi sebenarnya. Nah, di sisi lain sebenarnya sebagai seorang follower, ya, seorang pengikut sebenarnya yang baik, maka kita perlu banyak belajar sebenarnya. Rendah hati belajar lah sebenarnya. Jadi bagaimana saya bisa berkontribusi secara baik kepada pemimpin saya, bagaimana saya bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa memberikan dukungan yang tepat juga kepada pemimpinnya dan sebagainya. Jadi ada beberapa karakter-karakter kunci sebenarnya yang dibutuhkan di dalam konteks menjadi seorang followership sebenarnya. Jadi ada keaktifan, ada pengorbanan, ya, ada sacrifice segala macam. Itu kan prinsip-prinsip yang Tuhan Yesus juga lakukan di dalam konteks ketika dia menaati Bapa, ya. Ada kesetiaan, ya, ada kesetiaan di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan sebagainya. Jadi sangat bisa dibayangkan kalau pemimpinnya tidak mau atau followernya tidak mau melakukan tugasnya, ya, tentu akan menjadi satu tantangan yang luar biasa. Kemudian bagaimana juga punya kerendahan hati untuk terus belajar. Ya. Ya, belajar apa? Karena dalam kalau kita bicara kepemimpinan, ya, seorang pengikut itu perlu belajar supaya berikutnya ketika terjadi transfer kepemimpinan atau transfer antar generasi, ya, generasi satu ke generasi berikutnya di dalam konteks kepemimpinan, maka dia siap. Maka perlu ada kerendahan hati untuk terus belajar kepada pemimpinnya dan sebagainya. Nah, itu salah satu. Dan ada ketaatan, kesetiaan dan sebagainya itu menjadi salah satu hal yang penting. Bukan berarti dalam konteks ketaatan buta, tetapi ketaatan lebih ke arah ada prinsip-prinsip proaktif di dalamnya. Ya, tentu kita bisa memberikan masukan, memberikan kritik yang baik dan sebagainya dengan cara yang baik dan sebagainya. Jadi itu prinsip-prinsip yang saya kira menjadi tantangan buat kita sebagai seorang followership, ya, dan bagi leadership dia bagaimana dia terbuka. Itu menjadi salah satu hal yang penting, ya. Dan memang yang paling tricky itu adalah di mana ruangan atau di mana tempat untuk menyalurkan saran atau masukan atau kritik seperti itu, begitu ya. Itu juga menjadi sebuah tantangan tentunya di dalam organisasi Kristen. Betul. Ada seninya sebenarnya untuk melakukan itu, ya. Tentunya kalau misalnya face to face akan sedikit berbeda gitu ya, ketika misalnya mungkin bisa memberikan masukan dalam hal tertulis atau mungkin dalam melalui pihak ketiga atau bagaimana, saya nggak tahu juga itu kira-kira seninya juga seperti apa begitu loh Pak. Ya. Baik Pak Sigit, ini kaya sekali dan tentunya kita banyak yang kita bisa kembangkan di dalam hal ini karena memang ini adalah sesuatu mungkin yang baru begitu ya bagi banyak gereja karena seringkali tidak terpikir, apalagi terutama seperti yang saya tahu begitu bahwa kebanyakan followers di Indonesia itu sifatnya adalah pasif ya. Jadinya seringkali juga bukan hanya sekedar pasif tetapi indifferent, tidak peduli gitu loh kepada apa yang terjadi di sekelilingnya. Mungkin Bapak ada saran, satu saran yang praktis bagi gereja atau mungkin bagi lembaga Kristen yang mau atau baru mulai ingin menerapkan hal ini begitu Pak, kira-kira langkah praktis yang betul-betul mendasar dan bisa dilakukan supaya ini bisa terjadi, ada sebuah leadership dan followership yang sehat, ada saran Pak? Ya, mungkin saya bisa rangkum secara sederhananya begini ya, sekali lagi. Followership dan leadership itu dua sisi dari koin yang sama. Jadi dua-duanya memang harus dilatih ya, baik seorang leader kan juga harus dilatih, seorang followership juga harus dilatih dan sebagainya. Nah, seorang pemimpin yang baik tentu berasal dari pengikut yang baik ya. Karena mereka pengikut yang baik itu akan menjadi pemimpin yang nanti bertanggung jawab di dalam konteks kepemimpinan ke depan ya. Nah, sehingga relasi dari leadership dan followership itu menjadi salah satu hal yang penting di dalam konteks keberhasilan sebuah tujuan ya, visi dan misi dan sebagainya ya, sehingga memang bagaimana kita membangun, kalau sebagai seorang followership, bagaimana kita membangun kualitas karakter kita sebagai seorang followership yang tadi saya sebutkan, orang yang punya kesetiaan ya di dalam menjalankan tugas dan panggilannya ya, orang yang punya kerendahan hati untuk belajar supaya apa, karena dia tahu bahwa suatu saat
saya bisa menjadi seorang pemimpin. Hmm. Karena itu saya perlu belajar menjadi seorang pengikut yang baik seperti apa. Hmm. Dan Hmm. seterusnya. Jadi, dan dia sacrifice, dia orang yang Ya. mau berkorban. Gitu ya. Karena Ya. ada masa-masa krisis di mana pemimpin itu perlu dukungan Hmm. dari pengikutnya. Hmm. Ya, krisis itu bisa macam-macam, ya, yang kita bisa Hmm. hadapi di pelayanan dan di gereja dan sebagainya. Ya. Nah, pengikut yang baik dia harus mendukung pemimpin pada Hmm. saat-saat yang kritikal semacam itu. Jadi dia Hmm. harus sacrifice, harus ada pengorbanan yang dia bisa berikan Hmm. kepada pemimpinnya dan Hmm. sebagainya. Jadi itu konteks karakter menjadi salah satu hal yang penting. Tentu selain Hmm. keterampilan ya, keterampilan lebih karena bagaimana caranya menyampaikan tugas tanggung jawab saya sebagai followership itu supaya efektif kepada pemimpin saya. Ya. Maka ada Ya. cara untuk berkomunikasi dan sebagainya. Dan itu bisa dilatih. Ya. Hmm. Tapi Hmm. karakter Hmm. menjadi salah satu fondasinya di dalam Ya. menjalankan tugas kita sebagai followership yang efektif ya. Ya. Di dalam Ya. pelayanan, di dalam organisasi dan sebagainya. Hmm. Kurang lebih seperti itu, Baik, Pak Kim. baik, baik. Terima kasih banyak nih Pak Sigit. Ini saja kita sudah diperkaya luar biasa. Saya sudah diperkaya luar biasa dan Ya, saya juga harapkan bahwa teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan juga bisa diperkaya juga. Dan kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan ada komentar atau ada pertanyaan baik kepada Pak Sigit maupun kepada saya, bisa memberikan komentar atau pertanyaan di bawah video ini, khususnya mereka yang nonton di YouTube. Terima kasih sekali lagi Pak Sigit buat waktunya, dan kita rindu sama-sama. sekali untuk Ya, bicara ini lebih panjang lebar lagi. ya, Pak Sigit baik. bisa minta dengan hormat untuk menutup pembicaraan kita dalam doa, dan tolong doakan khususnya untuk banyak gereja yang sedang bergumul di dalam hal ini, dan bagaimana bisa menerapkan konsep mengenai followership ini dengan baik dan dengan sehat di dalam organisasi, di dalam gereja, di dalam pelayanan yang ada. Tolong tutup pembicaraan kita Pak dalam doa Pak. Baik, Makasih Pak. mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk percakapan yang singkat yang boleh kami jalani. Kami membahas tentang kepemimpinan, tapi sekaligus belajar tentang kepengikutan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami prinsip-prinsip yang jelas kepada kami, apa yang harus kami lakukan sebagai seorang pengikut yang baik di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan, di dalam gereja kami, dan sebagainya. Kami boleh belajar dari teladan Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi seorang pengikut yang begitu taat kepada visi besar Bapa yang di surga. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah itu mengajarkan kepada kami sebagai seorang followership yang baik untuk punya kerendahan hati, untuk belajar, punya ketaatan dan kesetiaan di dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kami, apapun itu. Berdoa supaya gereja-gereja juga punya kesatuan di dalam mewujudkan kolaborasi dan kerjasama antara pemimpin dan pengikut, supaya sama-sama terbuka, bisa saling berkomunikasi secara efektif, sehingga proses pelayanan dan tugas di dalam gereja itu bisa dijalankan dengan baik, oleh karena pemimpin yang bisa memberikan arahan yang baik, yang bisa melayani pengikutnya, tetapi sekaligus pengikut yang bisa juga taat kepada pemimpinnya, mendukung tugas dan visi dari pemimpinnya dengan baik. Kami percaya ketika itu terjadi, maka visi, misi, dan yang Tuhan berikan kepada setiap gereja boleh dicapai dan bisa dijalani dengan sempurna oleh baik oleh pemimpinnya maupun oleh pengikutnya dan sebagainya. Kami kiranya Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja dengan segala pergumulan-pergumulan, tantangan sosial, ekonomi, budaya yang dihadapi, dan Tuhan kiranya memberikan kekuatan baik kepada pemimpin gereja maupun juga kepada jemaatnya. Terima kasih Bapa Surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.